wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah sekalian rahimakumullah, mari terlebih dahulu kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan penuh kerendahan, juga penuh kesadaran akan kefakiran diri kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Maka kepadanya kita menyembah, dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan agar segala nikmat, karunia, dan rezeki yang Ia berikan kepada kita bisa menjadi sarana, wasilah yang mengantarkan kita kepada nikmat, karunia, dan rezeki yang lebih baik di negeri akhirat kelak. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan malam hari ini kita akan mulai membahas ayat demi ayat di dalam surat Al-Ikhlas. Kalau kemarin kita bahas keutamaan surat Al-Ikhlas, maka kita akan masuk dalam pembahasan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, ya, artinya apa jemaah? Katakanlah, Dialah Allah yang esa. Kalau esa, kata lainnya apa jemaah? Dalam bahasa Indonesia, esa itu apa? Tunggal. Ya. Nah, bedanya tunggal sama satu itu apa? Satu bisa ditambah. Kalau tunggal nggak ada lainnya, gitu ya. Jadi kalau satu berarti masih mungkin ada dua, ada tiga, ya begitu. Kalau tunggal itu nggak ada lainnya, cuma satu-satunya. Nah ini makna perbedaan makna antara satu dan tunggal. Nah kalau di sini ahadun, bukan wahidun. Ya kalau wahid ini kan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Ini nomor wahid, itu nomor satu, gitu ya. Nah ini bukan wahid tapi ahadun, artinya tunggal. Nah kalau kita pahami kata tunggal ini berarti ya Allah Subhanahu wa taala tunggal, tidak ada yang setara dengannya, tidak ada tandingannya. Seperti itu. Jadi jamaah sekalian Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang dirinya yang Maha Esa, Maha Tunggal. Ini berarti apa? Tidak ada tandingannya. Ya, tidak ada tandingannya. Sehingga ayat pertama ini nanti ditegaskan atau dikuatkan lagi dengan ayat yang paling akhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan yang tidak ada satupun yang menjadi tandingannya. Seperti itu. Jadi ayat pertama dan yang keempat ini ada hubungan kuat. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Di sini ada faedah yang mungkin perlu saya singgung, bahwa ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha Esa, maka ini membantah atau menolak
paham-paham yang mengajarkan kesyirikan. Paham-paham atau keyakinan-keyakinan yang mengajarkan kesyirikan. Contohnya misalkan apa? Kesyirikan orang-orang Quraisy di Mekah. Mereka yang punya berhala-berhala begitu banyak yang di Ka'bah itu. Kemudian juga bertentangan dengan paham kesyirikan yang diajarkan di dalam agama Nasrani, yang mereka mengatakan apa? Bahwa ada 3 Trinitas, ya, paham mereka itu Trinitas. 3 Tuhan tapi satu tapi 3. Gimana memahaminya itu? Ya, Tritunggal, ya. Kemudian juga kesyirikan yang ada di dalam ajaran agama Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah Subhanahu wa taala. Juga paham yang mengajarkan kesyirikan dalam agama apa? Hindu. Yahudi sudah agama Hindu yang mereka percaya bahwa ada dewa-dewa. Ya, seperti itu. Jadi ayat ini membantah, ya, menolak paham-paham yang mengajarkan kesyirikan-kesyirikan itu. Bahwa paham-paham yang mengatakan bahwa ada sembahan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain, ini satu sisi. Di sisi lain, ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Karena yang Maha Esa berarti dia ada. Dan ini menolak paham apa jemaah? Yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, paham ateisme. Ya, paham ateisme. Jadi ini poin pertama atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, berkenaan dengan kata ahad, ya. Jadi ada paham yang sebenarnya sudah sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, tapi sebagian orang yang mengaku Islam itu ada yang punya paham apa? Ittihadiyah atau hululiyah. Ittihadiyah ini orang yang atau paham yang memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersatu dengan makhluknya. Paham apa itu? Wahdatul wujud, kalau yang sering populer di tengah-tengah masyarakat, atau manunggaling kaulo Gusti. Kaulo itu apa? Saya kurang paham. Kaulo itu hamba, ya. Kalau Gusti itu maksudnya Tuhan. Manunggaling itu menyatu, ya. Menyatu antara Tuhan dan makhluknya, hamba. Ini jemaah sekalian rahimakumullah, istilahnya itu paham wahdatul wujud, kesatuan wujud. Wujud Tuhan, wujud makhluk itu jadi satu, nggak ada bedanya. Ini jelas paham yang sesat. Paham yang sesat. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, ada satu wahdatul wujud ini dibedakan, ya, berbeda dengan wahdatul murad. Muradun itu artinya kehendak, sesuatu yang diinginkan. Paham maksudnya? Yang dimaksud dengan wahdatul murad ini adalah hendaknya seorang hamba memiliki keinginan, kehendak yang sama dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kalau terdengar azan, maka seorang hamba harus punya keinginan apa? Salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba saat azan, Allah ingin apa dari kita? Salat, iya kan? Kemudian misalnya ada orang yang datang minta tolong, gitu. Situasi seperti itu. Maka dan kita punya sesuatu yang bisa kita berikan sebagai bantuan. Di saat itu apa yang Allah kehendaki dari kita? Memberikan bantuan. Maka kita pun harus menyamakan keinginan kita dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Ini namanya wahdatul murad.
Jadi berbeda dengan wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud jelas sesatnya. Kalau wahdatul murad ini justru yang menjadi kewajiban kita. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, ya toh, bertentangan tidak ini dengan kehendak syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertentangan maka tidak kita lakukan. Ya langsung kita tepis, langsung kita hentikan. Tapi kalau sesuai dengan apa yang Allah kehendaki maka kita tetapkan, kita lakukan. Ini wahdatul murad. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, ini ayat yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus Samad. Allah itu adalah yang as-samad. Samadun punya dua makna jamaah sekalian rahimakumullah. Yang pertama maknanya yang tidak punya rongga. Jadi nggak ada rongganya. Rongga itu apa? Ruang kosong. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kita nih makhluk nih misalnya ya, di kulit kita ini kan ada apa namanya? Ada sel-sel. Antara sel itu nanti ada ruang-ruang kosong yang diisi dengan zat-zat lain. Ya, bahkan yang benda-benda ini ada partikel-partikel kecil. Di antara partikel-partikel itu ada ruang-ruang kosong rongga. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya bahwa dirinya adalah yang as-samad, yang tidak punya rongga. Ini makna pertama. Yang kedua, as-samad adalah yang sempurna. Ya, sifat-sifatnya sempurna, ilmunya sempurna, hilmnya, hilm itu kelemah lembutannya, sempurna kekuatannya, sempurna pendengaran, penglihatan dan seterusnya, sifat-sifat Allah. Ya. Jadi yang sempurna sifat-sifatnya dan ya, dituju oleh seluruh makhluk untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dituju. Jadi kata-kata somada itu makna atau makna asalnya adalah qasada. Qasada itu bermaksud. Ya, bermaksud. Jadi seluruh makhluk itu bermaksud. Maksudnya apa? Menuju kepada Allah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi segala makhluk memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-samad kalau di terjemahan itu ada mungkin ya, tempat semua makhluk meminta. Walaupun ada kata-kata tempat di sini maksudnya apa? Sesuatu yang dituju oleh seluruh makhluk ya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi makna yang kedua untuk samad ini yang sempurna sifat-sifatnya dan dituju oleh seluruh makhluk untuk apa? Memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dituju ini maksudnya diminta. Ya, diminta. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini ya, ayat ini kalau ayat yang pertama tadi menafikan apa? Kalau tunggal berarti nggak ada apanya. Kalau dibilang tadi tunggal, Allah Maha Tunggal, Maha Esa, berarti menafikan apa? Meniadakan apa? Tandingan. Nah, kalau as-samad ya, tadi yang sempurna. Kalau dikatakan sempurna berarti menafikan apa? Kekurangan. Gitu. Jadi kalau ahad tadi dia menafikan tandingan, ya. Kalau as-samad dia menafikan kekurangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada cacat, tidak ada aibnya, sempurna dalam segala sifatnya juga dalam zatnya, dalam perbuatannya. Seperti itu. Jadi ada dua nih jamaah ya. Jadi ketika kita ini nanti sebenarnya panjang nih kaidah-kaidah seperti ini panjang dibahas dalam masalah akidah. Jadi ada dua poin penting ya ketika kita menetapkan kesempurnaan atau kesucian ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu suci dari tandingan, artinya maha suci dari tandingan, tidak ada yang menyetarainya. Kemudian yang kedua, Allah maha suci dari segala kekurangan. Ini dua ini harus bersamaan. Sebab apa? Kalau misalkan
seseorang menetapkan kesempurnaan bagi Allah. Misalkan kita katakan Allah memiliki pendengaran, ya toh? Misalnya sifat sami'un, ya kan? Pendengaran, dan pendengaran Allah itu tidak pendengaran itu adalah sifat yang sempurna. Ya kan? Kalau misalnya tuli, ya toh, berarti ada cacatnya, dan Allah Maha suci dari cacat, dari kekurangan. Jadi kita tetapkan bahwa Allah memiliki kesempurnaan, memiliki antara lain sifat mendengar. Kemudian yang kedua, sifat pendengaran Allah itu tidak ada tandingannya. Artinya pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Seperti itu. Jadi ada dua hal ini yang perlu kita pahami dalam memahami sifat-sifatnya dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Ya, ini berkaitan erat dengan yang ayat 2 ini. Kalau tadi as-somad tadi maknanya apa? Tidak ada yang tidak berongga. Ya, kalau misalkan dikatakan setelahnya dia tidak melahirkan, ya kalau melahirkan berarti apa? Tadinya ada di dalamnya, kemudian kan keluar, kan gitu kan ya? Yang punya rongga. Nah, gitu. Maka ini menguatkan ayat yang kedua. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak melahirkan. Berarti kalau tidak melahirkan berarti tidak punya keturunan, dan juga tidak dilahirkan, tidak punya apa? Aslun itu asal. Ya. Jadi tidak punya asal, juga tidak punya keturunan. Ya. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Awwal. Al-Awwal itu yang tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Ya, tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Sebagaimana juga dia memiliki nama Al-Akhir, yang tidak ada sesuatu apapun setelahnya. Ya, seperti itu. Maka jemaah sekalian Allah, ya di sini Allah Subhanahu wa taala ya menafikan dari dirinya kondisi melahirkan atau dilahirkan. Nah, kenapa kok disebut lam yang dia tidak melahirkan? Ya, lam di sini maksudnya kalau dalam bahasa Arab itu menafikan sesuatu dari sekarang ke belakang, ke masa lalu. Ya, berbeda dengan kata lan. Ya, jadi kalau lam ya Pak ya, itu maknanya belum. Artinya tidak pernah. Ya, kalau lan itu tidak akan pernah, betul. Tidak akan pernah. Nah, di sini lam itu tidak pernah. Kenapa dinafikan di masa lalu? Karena memang klaim orang-orang sesat yang mengatakan bahwa Allah itu melahirkan itu diklaim sebagai sesuatu yang terdahulu. Seperti misalkan paham orang-orang Quraisy, keyakinan orang-orang Quraisy Mekah bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak perempuan berupa malaikat-malaikat. Jadi mereka meyakini bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'ala Allahu 'uluwan kabira. Ya. Seperti itu. Maka Allah di sini menerangkan bahwa dirinya tidak melahirkan, juga tidak dilahirkan. Ya, juga tidak dilahirkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dan yang tidak ada satupun yang menjadi tandingannya. Kufuwan itu jadi bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kufu, sekufu, setara. Ya kan? Jadi kalau ini biasanya kata sekufu itu kita pakai pada saat mau jodohin anak-anak gitu. Cari yang sekufu. Nah, sekufu itu maksudnya setara, ya sejajar, gitu. Nah,
Allah Subhanahu wa taala tidak ada taranya, tidak ada tandingannya. Maka ini menguatkan ayat yang pertama tadi, ahadun. Ya, ahadun itu yang maha tunggal. Maka jamaah sekalian Allah, ya kalau kita baca ayat ini dalam sholat, saya yakin kita semua sering baca ayat ini, surat ini. Gimana? Karena surat pendek ya. Jadi ketika lam yalid, dia tidak melahirkan, maka tidak punya turunan. Walam yulad, tidak ada asalnya. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada tandingannya. Jadi keturunan, asal atau yang sejajar tidak ada. Maka inilah yang menegaskan ya kemahaesaan Allah, kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian Allah, di sini kemarin kita bahas bahwa surat Al-Ikhlas itu merupakan surat yang fadilahnya setara dengan berapa Al-Quran? Sepertiga Al-Quran. Kenapa kemarin? Karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala khusus ya menerangkan tentang dirinya. Jadi tidak ada keterangan tentang kisah-kisah ya toh, karena sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah menerangkan, ya sepertiga Al-Quran itu adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya. Kemudian atau tentang tauhid. Kemudian sepertiga yang kedua tentang kisah-kisah yang bercerita menerangkan tentang hal ihwal makhluk-makhluknya, para malaikatnya, manusia, jin, yang baik di dunia maupun di akhirat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sepertiga Al-Quran juga adalah berupa perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di sini Allah Subhanahu wa taala khusus menerangkan dirinya, maka dikatakan bahwa Al-Ikhlas ini, surat Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran, setara pahalanya dengan sepertiga Al-Quran. Dan disebut dengan surat Al-Ikhlas karena memang dikhususkan, antara lain ya mananya itu. Kemudian jamaah sekalian Allah, surat Al-Ikhlas ini ya, di dalamnya terdapat tauhid ilmi, ketauhidan ilmiah. Ilmiah itu dari kata ilm itu ilmu yang diketahui. Artinya prinsip tauhid yang memang diketahui ya, berkaitan dengan ilmu kita, keyakinan kita ya, jadi disebut dengan tauhid ilmi atau i'tiqadi. Kenapa? Tadi ya, kita yakini bahwa Allah itu Maha Esa, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna ya, dan yang menjadi tempat tujuan meminta seluruh makhluknya. Kemudian dia tidak melahirkan, tidak dilahirkan ya, tidak melahirkan juga tidak dilahirkan, dan tidak memiliki tandingan. Ini kan hal-hal yang kita yakini ya, makanya disebut bahwa surat Al-Ikhlas mengandung tauhid ilmi. Sedangkan surat Al-Kafirun mengandung tauhid amali, tauhid amaliyah. Apa itu? Contoh misalkan apa? La a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Gitu. Jadi kalau surat Al-Ikhlas mengandung tauhid ilmi, maka surat Al-Kafirun mengandung tauhid amali yang berkaitan dengan amalan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi amalan kenapa? Karena dalam surat Al-Kafirun ada kata-kata la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Di sini ada tauhid ibadah, maksudnya tauhid amalan, bahwa saya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah apa yang kalian sembah. Maka jemaah sekalian Allah, ini ada yang menarik, bahwa surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas itu sering dipraktekkan, dibaca oleh Nabi SAW kapan? Coba. Ketika sholat pertama, sholat qobliyah subuh di awal hari, ya toh, qobliyah subuh sholat fajar di awal hari baca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian ditutup amalan malam dengan ditutup pada maghrib. Pada maghrib sholat apa? Enggak, yang praktek Nabi SAW membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas
Sholat witir. Sholat witir. Jadi awal hari dibaca ya 2 surat ini yang mengandung tauhid, kemudian amalan malam sholat witir ditutup dengan 2 surat ini juga. Kalau 3 maksudnya berarti Al-A'la yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Maka ini kita lihat bagaimana agungnya 2 surat ini menjadi awal pembuka hari kita dan penutup malam kita. Ya, maka ini yang perlu kita renungkan, juga kita patut amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah. Karena sudah ada pertanyaan mungkin silahkan. Gimana? Cepat sekali. Mau sampai jam berapa? Mau sampai jam berapa nih Kak? Mau sampai jam 9. Oke, baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi di sini ada faidah ya, saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala ya pernah dalam suatu hadis ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini sebuah hadis qudsi. Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Anak Adam telah mendustakanku. Padahal dia tidak pantas untuk melakukan hal itu, tidak pantas untuk mendustakanku. Wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Dan dia juga telah mencercaku. Ya. Padahal dia tidak pantas untuk melakukan hal itu. Apa maksudnya mendustakan dan mencerca? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama badani. Adapun pendustaannya terhadapku, ya, sikap dia yang mendustakanku itu dengan ucapannya bahwa Allah tidak akan membangkitkanku setelah aku mati nanti. Lan yu'idani ya kama badani. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkanku ya sebagaimana dia dulu telah menciptakanku pertama kali. Ini menunjukkan apa? Orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, ya ini mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati. Padahal penciptaan ya pertama kali itu tidaklah lebih mudah ya bagiku daripada apa? Mengembalikan lagi penciptaan tersebut. Ya, jadi mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau mengembalikan itu tentunya jauh lebih mudah kan begitu secara logika ya. Kita mau ya seperti itu. Karena sudah ada ya materi. Kemudian adapun pencercaannya terhadapku, ya sikapnya yang mencercaku. Mencerca itu apa jemaah? Bahasa lainnya. Memaki, ya, mencaci maki adalah ketika dia mengucapkan Allah telah mengambil anak atau Allah memiliki anak. Jadi ini ketika ada hamba atau ada anak Adam, ada manusia yang mengatakan Allah memiliki anak, maka sama saja itu mencerca Allah Subhanahu wa taala, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anal ahadus samad." Ya, sementara aku adalah yang Maha Esa dan Maha Sempurna. Ya, menjadi tujuan tempat menjadi tujuan meminta hamba-hambaku ya seluruh makhluk. Aku tidak melahirkan dan aku tidak dilahirkan dan tidak ada satupun yang menjadi tandingan bagiku. Ya, ini ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala terangkan yang berkenaan dengan ayat ini, surat Al-Ikhlas ini.
Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ya, apa namanya? Sudah saya sebutkan ini tadi masalah tauhid ilmi, tauhid. Taib. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, ada enggak? Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, monggo, monggo, monggo Mas. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, Oke. terkait membaca Qul Huwallahu tadi itu, yang dimaksud seperti Al-Quran itu pahalanya membacanya atau kandungannya? Kandungannya. Maksudnya tadi pertanyaan pahalanya atau kandungannya? Iya. Terus ada hadis katanya kalau membaca surat Al-Fatihah 10 kali dibangunkan di surga, itu maksudnya itu selama sehari itu baca 10 kali atau berturut-turut kita baca 10 kali langsung gitu? Baik, barakallahu. Untuk yang apa namanya, keutamaan surat Al-Ikhlas, bahwa apa namanya, dia setara dengan sepertiga Al-Quran, itu berkaitan dengan pahalanya. Jadi Rasulullah pahala. Rasulullah SAW yang pernah mengatakan, ayajiz ahadukum ayyaqra'a thulutsal Quran, ya. Apakah salah seorang dari kalian tidak bisa baca sepertiga Al-Quran? Padahal kalau sepertiga Al-Quran dalam semalam maksudnya, ya. Sepertiga Al-Quran cukup banyak, ya. Sebagian orang mungkin keberatan. Lalu kemudian para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah orang bisa baca sepertiga Al-Quran? Maka beliau menjelaskan bahwa, ya, Qul huwallahu ahad, ya, ta'dilu thulutsal Quran. Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam, bahwa surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran dalam hal apanya? Pahalanya. Nah, kemudian sebagian ulama menjelaskan, ya, kenapa kok bisa sampai punya kedudukan seperti ini? Ya, salah satu penjelasannya adalah tadi kandungannya. Kandungan surat Al-Ikhlas ini, ya, dilihat bahwa dia menerangkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus, menerangkan tauhid secara khusus. Sementara di dalam Al-Qur'an kandungannya tadi ada 3 tadi. Ya, tauhid, kisah-kisah, dan syariat, perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, walaupun demikian, ya, tetap tidak bisa, misalkan kayak kemarin, kalau sepertiga Al-Quran berarti bisa nggak dalam sholat kita baca Qul Hu aja misalnya, nggak usah baca Al-Fatihah? Tetap nggak bisa, ya, tetap nggak bisa. Jadi seperti itu. Kemudian yang membaca Al-Fatihah 10 kali, wallahu alam, saya belum tahu, ya, hadis. Qul huwallahu ahad 10 kali. Surat Al-Ikhlas 10 kali. Keutamanya apa tadi? Dibangunkan rumah di surga. Wallahu alam. Saya belum pernah dengar hadis ini. Tapi kalau keutamaan surat Al-Ikhlas kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi tidak ada yang kita bahas kemarin, tidak ada keterangan berapa kali dibaca. Cuman ada penjelasan bahwa keutamaannya setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya, seperti artinya, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita mau baca berulang-ulang pun tidak apa-apa. Gitu. Misalnya apa? Misalkan ya, kalau pas lagi nunggu syuruk misalnya, ya, duduk, ya, baca surat Al-Ikhlas ini, ya, atau baca surat-surat lain. Misalnya sebagian ulama bahkan ada yang istilahnya itu mengkhususkan membaca surat Al-Fatihah, itu khusus. Jadi diulang-ulang baca Al-Fatihah seperti itu. Tidak apa-apa, ya, diulang-ulang. Tentunya bacaan di sini tidak sekedar bacaan lafaz, tapi juga kita memahami makna dan bisa mentadaburinya, kan begitu. Yang menjadi tujuan Al-Quran adalah untuk ditadaburi. Seperti itu jemaah. Ada lagi mungkin? Nggih, monggo Pak. Biasanya untuk dalil bahwa Allah itu kekal,
Iya. Jadi biasanya ada orang yang menyampaikan al-awalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin. Allah itu yang awal tiada permulaan dan yang akhir tanpa penghabisan. Yang saya tanyakan itu ayat atau hadis atau hanya dalil akli. Terima kasih. Okay. Kalau misalkan kita menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tentu pertama ya, ada sebagai para ulama menjelaskan kita perlu menggunakan lafaz-lafaz yang memang tercantum di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Sehingga contohnya misalnya begini Bapak Ibu. Misalnya kan ada sebagian para ulama akidah itu menggunakan kata qadim, ya, bahwa Allah itu qadim. Kan ada misalnya kalau di wujud kidam baqa, ya, itu kan sebagian, itu kan termasuk paham Asy'ariyah, ya. Itu jadi Allah itu memiliki sifat qadim. Nah, kata-kata qadim pada asalnya secara bahasa itu artinya lama, ya, lama. Artinya tidak ada awalnya, gitu. Tidak ada awalnya. Sedangkan, ya, dan ini konsep ini memang konsep akli, ya. Jadi kan kalau pembahasan akidah yang paham Asy'ariyah ini biasanya banyak bercampur dengan argumen-argumen akal, ya, sehingga kan yang ada banyak penyimpangan di sana. Nah, yang tepat adalah bahwa kita memberi atau menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya memang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Di dalam Al-Qur'an apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal awwalu wal akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah yang al-awwal. Nah, ketika al-awwal disebutkan al-awwal, para ulama menjelaskan apa? Dan Rasulullah SAW menjelaskan apa? Al-awwal alladzi laisa qablahu syai'. Gitu. Laisa qablahu syai', yang tidak ada apapun sebelumnya. Jadi di sini kalau tadi bandingannya apa tadi? Al-awwal alladzi laisa lahu bidayah, tidak ada permulaannya. Gitu kan? Tidak ada permulaannya. Sedangkan kalau Rasulullah SAW yang tidak ada apapun sebelumnya. Jadi ini agak sulit nih, ya, jelasinnya. Kalau yang tidak ada apapun sebelumnya berarti apa? Dihubungkan dengan sesuatu selain dirinya, kan begitu? Tidak ada apapun sebelumnya. Sedangkan tidak ada permulaan, itu apa? Kondisi zatnya itu sendiri, zat Allah sendiri. Jadi ya, kalau yang al-awwal alladzi laisa lahu bidayah lebih dekat ke konsep qadim, nama qadim tadi, yang tidak punya awal, ya kan? Yang tidak punya awal. Ini jadi memang agak lebih dekat ke konsep akal memang. Makanya ya secara makna sebenarnya benar saja Pak, gitu. Benar. Cuman nanti lebih baiknya, ya, yang lebih selamatnya kita menggunakan lafaz-lafaz yang memang di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Begitu juga yang tadi wal akhir alladzi laisa lahu nihayah, itu konsepnya Allah Subhanahu wa taala azali. Ya, jadi kalau di masa lalu namanya qadim, kalau yang tidak ada akhir itu namanya azali. Sedangkan di dalam Al-Qur'an disebut Allah memiliki nama apa? Al-Akhir. Gitu. Al-Akhir berarti apa? Penjelasan Rasulullah SAW, alladzi laisa ba'dahu syai', yang tidak ada apapun setelahnya. Gitu. Jadi lebih selamat kita menggunakan apa? Lafaz-lafaz yang tercantum di dalam Al-Qur'an maupun hadis, begitu Pak, insyaallah. Walaupun secara makna insyaallah tidak ada ininya, tidak ada mahdzur, sesuatu yang dihindari, gitu. Bisa. Iya, akli jelas, lebih dekat ke konsep akal, gitu. Betul. Barakallahu fikum. Sudah cukup? Nggih. Sudah jam 9.
Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan hidayah untuk beramal dengan ilmu yang kita miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.